Perkenalkan, nama saya Elin Yohanes, NIM 20030209197, kelas C semester 1, jurusan Administrasi Bisnis, Universitas Nusa Cendana Kupang. Saya akan mereview buku pengantar sosiologi yang ke-14. Perspektif sosiologis. Sosiologi menawarkan pemandangan kehidupan sosial yang menakjubkan. Perspektif sosiologis atau imajinasi membuka jendela ke dunia non-familiar dan menawarkan pandangan baru pada dunia yang sudah dikenal. Dalam teks ini, Nazi di Jerman dan pejuang di Amerika Selatan mengungkapkan kalau sosiologi itu luas dan perjalanan akan membawa Anda ke sebuah kelompok yang tinggal di tempat pembuangan sampah kota. Anda juga akan menemukan diri Anda melihat dunia dalam cahaya yang berbeda. Saat Anda memandang dunia lain atau dunia Anda sendiri, perspektif sosiologis memungkinkan Anda memperoleh persepsi baru tentang kehidupan sosial. Faktanya, inilah yang menurut banyak orang menarik tentang sosiologi. Perspektif sosiologis menekankan pada konteks sosial di mana masyarakat hidup. Ini menguji bagaimana konteks ini mempengaruhi kehidupan orang. Inti dari perspektif sosiologis adalah pertanyaan tentang bagaimana kelompok mempengaruhi orang, terutama bagaimana orang dipengaruhi oleh sekelompok orang yang berbagi budaya dan wilayah. Tumbuh sebagai perempuan atau laki-laki tidak hanya mempengaruhi perasaan Anda tentang diri sendiri, tapi juga gagasan tentang apa yang harus Anda capai dalam hidup dan bagaimana Anda harus berhubungan dengan orang lain. Sosiologi dan ilmu lainnya mengetahui fokus dari masing-masing ilmu sosial untuk memutuskan atau memuaskan keingintahuan dasar mereka tentang dunia. Manusia secara bertahap mengembangkan sains, metode sistematik untuk mempelajari dunia alam dan sosial, dan pengetahuan yang diperoleh dari metode tersebut. Sosiologi, studi tentang masyarakat dan perilaku manusia, adalah salah satunya. Cara yang berguna untuk membandingkan ilmu-ilmu ini dan untuk mendapatkan pemahaman yang lebih baik tentang tempat sosiologi adalah dengan membaginya menjadi ilmu alam dan ilmu sosial. Ilmu pengetahuan alam. Ilmu alam adalah disiplin intelektual dan akademis yang dirancang untuk menjelaskan dan memprediksi peristiwa di lingkungan alam kita. Ilmu-ilmu alam dibagi menjadi bidang-bidang penelitian khusus menurut materi pelajaran, seperti biologi dibagi menjadi botani dan zoologi, geologi menjadi mineralogi dan geomorfologi, kimia menjadi cabang organik dan anorganik, dan fisika menjadi biofisika dan mekanika kuantum. Setiap bidang investigasi memeriksa bagian alam tertentu. Ilmu sosial. Orang juga telah mengembangkan ilmu sosial yang meneliti hubungan manusia, sama seperti ilmu alam, berusaha untuk secara objektif memahami dunia alam. Ilmu sosial berusaha untuk secara objektif memahami dunia sosial. Bidang-bidang ini antropologi, ekonomi, ilmu politik, psikologi, dan sosiologi, seperti halnya ilmu alam, dibagi lagi menjadi bidang-bidang khusus, yaitu antropologi meliputi antropologi budaya dan fisik, ilmu ekonomi memiliki spesialisasi makro atau skala besar dan mikro atau skala kecil. Ilmu politik memiliki teori cabang dan terapan, psikologi mungkin bersifat klinis atau eksperimental, dan sosiologi memiliki cabang kuantitatif dan kualitatifnya. Tujuan utama para antropolog adalah untuk memahami budaya dan cara hidup masyarakat secara keseluruhan. Budaya mencakup 1. Artefak kelompok, seperti alat seni dan senjatanya. 2. Struktur, pola-pola yang menentukan bagaimana para anggotanya berinteraksi satu sama lain, sama seperti posisi kepemimpinan. 3. Ide dan nilai. Rasa kepercayaan kelompok mempengaruhi kehidupan anggotanya. Dan 4. Bentuk komunikasi, khususnya bahasa. Ilmu politik. Ilmu politik berfokus pada politik dan pemerintahan. Ilmuwan meneliti bagaimana pemerintah dibentuk, bagaimana mereka beroperasi, dan bagaimana mereka terkait dengan institusi masyarakat lainnya. Psikologi. Fokus psikologi adalah proses-proses yang terjadi dalam diri individu, di dalam apa yang mereka sebut sebagai organisme terikat kulit.
Psikologi eksperimental melakukan penelitian tentang kecerdasan, emosi, persepsi, ingatan, bahkan tidur dan mimpi. Sosiologi tumpang tindih dengan ilmu-ilmu sosial lainnya, seperti antropolog. Sosiolog juga mempelajari budaya. Mereka juga melakukan penelitian tentang struktur kelompok dan sistem kepercayaan, serta tentang bagaimana orang berkomunikasi satu sama lain. Seperti ekonom, sosiolog melakukan penelitian tentang bagaimana barang dan jasa masyarakat didistribusikan, terutama bagaimana distribusi itu menghasilkan ketimpangan. Tujuan pertama dari setiap sains adalah untuk menjelaskan mengapa sesuatu terjadi. Tujuan kedua adalah untuk membuat generalisasi, yaitu melampaui kasus individu dan membuat pernyataan yang berlaku untuk kelompok atau situasi yang lebih luas. Resiko menjadi seorang sosiolog. Kadang-kadang eksplorasi sosiolog membawa mereka ke sudut dan celah yang orang lebih suka tetapi belum dijelajahi. Karena sosiolog tertarik dengan pemahaman kehidupan sosial, mereka tidak berhenti melakukan penelitian karena orang tidak setuju atau merasa tidak nyaman tentangnya. Sosiolog menganggap semua bidang kehidupan manusia sebagai jalan yang sah untuk dijelajahi, dan mereka meneliti yang terhormat dan yang benar-benar tercela. Ketika sosiolog melakukan penelitian tentang organisasi, mereka terkadang menghadapi tekanan untuk merahasiakannya. 3 peristiwa utama mempersiapkan panggung untuk tantangan tradisi dan munculnya sosiologi. Pertama adalah pergolakan sosial dari revolusi industri saat pertanian digantikan oleh produksi pabrik. Banyak orang pindah ke kota untuk mencari pekerjaan. Kedua adalah pergolakan sosial dari revolusi politik. Amerika dan Prancis, revolusi menyapu tatanan sosial yang ada dan bersama mereka jawaban yang telah mereka berikan. Sebelum periode ini, tradisi telah berkuasa. Ketiga adalah imperialisme atau pembangunan kerajaan saat itu. Bangsa Eropa telah menaklukkan begitu banyak negara, sehingga koloni baru mereka tersebar di seluruh dunia, dari Asia dan Afrika hingga Amerika Utara dan Selatan. Auguste Comte dan Positivisme menyarankan agar kita menerapkan metode ilmiah ke sosial dunia, sebuah proses yang dikenal sebagai positivisme. Sosiolog akan mereformasi masyarakat, menjadikannya tempat yang lebih baik untuk hidup. Fundamental dan menciptakan istilah sosiologi untuk menggambarkan proses ini, Comte sering dianggap sebagai pendiri sosiologi. Herbert Spencer dan Darwinisme sosial, yang besar di Inggris kadang-kadang disebut sebagai kedua pendiri sosiologi. Spencer sangat tidak setuju dengan Comte. Karl Marx dan konflik kelas. Pengaruh Marx sangat besar, sehingga bahkan Wall Street Journal, pendukung kuat kapitalisme, telah menelpon dia, salah satu dari 3 pemikir modern terbesar, atau dunia. 2 lainnya adalah Sigmund Freud dan Albert Einstein. Emil Durkheim dan integrasi sosial. Sampai masa Emil Durkheim, sosiologi dipandang sebagai bagian dari sejarah ekonomi. Meringkas argumen-argumen yang berlawanan dalam perdebatan tentang nilai-nilai dalam sosiologis penelitian. Weber mengangkat masalah ini yang tetap kontroversial di kalangan sosiolog. Dia mengatakan bahwa sosiologi harus bebas nilai. Maksudnya nilai-nilai seorang sosiolog, keyakinan tentang apa yang baik atau diinginkan dalam hidup, dan bagaimana seharusnya dunia ini tidak memengaruhi penelitiannya. Weber menginginkan objektivitas, netralitas nilai menjadi ciri khas penelitian sosial. Sosiolog harus mengumpulkan data tentang topik apapun yang menarik minat mereka dan kemudian menggunakan teori terbaik yang tersedia untuk menafsirkan temuan mereka. Verstehen dan fakta sosial. Verstehen atau Verstehen dalam bahasa Jerman yang berarti memahami. Mungkin terjemahan yang lebih baik dari istilah ini adalah memahami dengan wawasan. Durkheim dan fakta sosial. Yang dimaksud dengan istilah ini adalah pola perilaku kelompok yang berulang. Tugas sosiolog adalah mengungkap fakta sosial dan menjelaskannya melalui fakta sosial lainnya. Untuk mengetahui cara kerjanya, mari kita lihat bagaimana fakta sosial yang disebutkan seperti pernikahan, bunuh diri, dan kelahiran, dan dijelaskan oleh fakta sosial lainnya.
Demikian hasil review dari saya. Akhir kata saya ucapkan terima kasih.